Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Pada pasal ini kita akan belajar mengapa orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Buka sebentar di Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutinlah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Pada bagian sebelum ini, kita sudah mengetahui bahwa orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Pertama, oleh karena uang menggoda untuk dicintai. Kisah di atas membuktikan kenyataan ini, yakni bahwa orang muda itu sedih setelah mendengar perkataan Yesus, lalu ia pergi karena hartanya banyak. Itu berarti ia sangat mencintai hartanya dan tidak sanggup hatinya untuk menjual hartanya dan memberikannya kepada orang miskin. Inilah sebenarnya yang harus kita perhatikan, bahwa banyak orang yang setelah mendapatkan harta duniawi lalu mencintainya begitu rupa sehingga ia tidak mau melepaskan diri dari barang-barang itu. Inilah pula yang membuat Tuhan akhirnya mengatakan sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua, uang dapat membeli segala hal. Dalam kenyataan hidup, ada orang-orang yang berbuat amat jahat kepada orang lain karena uang. Demi uang yang dapat membeli segala sesuatu mereka inginkan, mereka berbuat begitu. Hal-hal itu adalah jahat di mata Tuhan. Apalagi yang membuat orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Buka sebentar di Amsal 14:20. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya banyak. Mengapa orang miskin dibenci? Mungkin saja karena suka meminjam uang, hidup bergantung kepada orang lain dan tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang lain. Maka banyak orang kemudian membenci orang miskin. Namun Alkitab mengatakan bahwa sahabat orang kaya itu banyak. Ini benar karena persahabatan memang bisa diikat dengan mamon. Ia, orang kaya yang memiliki banyak uang, tentunya semakin bisa mengikat persahabatan dengan orang banyak. Tetapi sisi lain yang tidak boleh dilupakan adalah sahabat seperti apa yang kemudian ia miliki. Saya yakin sebagian merupakan persahabatan yang benar-benar sejati yang tidak tergantung pada kekayaan orang tersebut. Tetapi kelak ada juga sahabat-sahabat palsu yang datang kepadanya untuk menyukakan hatinya sehingga mereka bisa mendapatkan berbagai fasilitas dan harta kekayaan si kaya itu. Inilah bahayanya. Saya memperhatikan banyak orang percaya sekarang ini yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kekayaannya menarik banyak teman untuk mendekat kepadanya. Sebagian mungkin teman-teman yang tulus, yang memberikan nasihat yang baik. Tetapi mungkin ada juga orang-orang yang sekedar ingin menikmati fasilitas dan kekayaan orang itu. Kemudian terjalinlah persahabatan yang palsu. Mereka selalu menyetujui apa saja yang dikatakan orang kaya itu. Mereka mengaminkan apapun ide yang disampaikan orang kaya itu. Ini artinya mereka mengabdi kepada orang kaya tersebut
dan dalam bahaya menjerumuskan diri mereka ke dalam perkara-perkara yang tidak baik di mata Tuhan. Hati nurani mereka mengetahui bahwa hal-hal tertentu semestinya tidak boleh terjadi, tetapi karena kepentingan kekayaan yang ada pada orang-orang kaya itu, maka mereka dengan mudah melakukannya. Dorongan roh jahat pun terus mendesak mereka dari belakang. Kita harus memperhatikan hal demikian, karena masalah semacam ini dapat menjadi bahaya besar bagi orang kaya. Fatalnya, banyak hamba Tuhan yang juga mengaminkan apa yang dikatakan orang kaya. Sekalipun hatinya mengatakan hal itu tidak benar, pengaruh uang dan orang kaya itu begitu besar sehingga ide yang salah pun tidak bisa ditolak oleh hamba Tuhan. Ini adalah jenis persahabatan palsu yang kelak akan menjerumuskan mereka semua. Suatu kali bila orang kaya tersebut melakukan kesalahan, maka tidak ada yang akan berani menegurnya. Dan kelak ia harus menghadapi Tuhan sendiri apa yang telah diperbuatnya. Juga sahabat-sahabat palsu untuk menanggung akibatnya. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki keadilan. Jika para hamba Tuhan tidak berani berbicara oleh karena yang dihadapi orang kaya, maka inilah diantaranya yang menjadikan orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Dalam pelayanan saya, sekalipun banyak orang memberi, sekalipun memberinya sedikit atau banyak, kalau salah pasti saya akan tegur. Karena saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab dengan Tuhan. Saya tidak bisa hamba Tuhan yang tidak bisa disuap. Karena saya sendiri hamba Tuhan yang bertahun-tahun pelayanan tanpa mengambil uang persembahan. Jadi hati saya tidak terikat dengan persembahan orang. Mau orang itu memberi sedikit, memberi berkat sedikit, memberi banyak, kalau salah tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, pasti saya akan tegur. Di dalam gereja banyak perlakuan yang tidak adil. Di dalam gereja jika ada orang-orang berdosa, misalnya merokok, mencuri, berzina, maka si hamba Tuhan mengatakan itu perbuatan dosa dan orangnya akan masuk neraka. Tetapi ada orang yang memberi sumbangan besar dan melakukan perbuatan yang sama, mungkin hanya berkata bahwa ia adalah proses di mana ia perlahan-lahan akan diubahkan oleh Tuhan. Ini adalah jenis persahabatan palsu yang tidak berani mengatakan kebenaran apa adanya di atas kebenaran yang ada. Jadi, bila kita dilimpahi dengan harta duniawi yang banyak, berhati-hatilah, karena Anda bisa mendapatkan banyak teman, tetapi tidak semuanya tulus di hadapan Anda. Bahkan sebagian bisa menjerumuskan Anda. Di Amsal 28 ayat 11, orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Ini bisa terjadi karena tidak ada orang yang berani menyanggah ucapan orang kaya. Semuanya mengiyakan begitu saja si orang kaya. Bagi si orang kaya, hal itu bisa dianggap sebagai persetujuan semua orang atas idenya, dan itu bisa dianggap sebagai sikap yang mengatakan dirinya bijak dan mengetahui semua hal. Inilah jerat yang mengerikan sekali. Alkitab tidak mengatakan orang kaya selalu bijak. Hal itu terjadi karena ia dikelilingi oleh sahabat-sahabat palsu yang selama ini hanya menginginkan kekayaannya. Jika orang kaya yang berbulan-bulan berada dalam lingkungan semacam itu, bahkan mungkin dibubui perkataan dari Alkitab, saya yakin orang kaya itu akan menganggap dirinya bijak. Karena itu Alkitab dengan akurat mengatakan orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Berpengertian dalam konteks ini adalah berpengertian tentang Tuhan. Amsal 18 ayat 23, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Kekayaan dapat membuat orang menjadi sombong. Ia berpikir ia dapat membeli semua hal. Pengaruh harta, materi, bahkan pendapat orang lain. Pengaruh harta, materi, bahkan pendapat orang lain. Ia dapat menguasai orang miskin dan yang berhutang kepadanya. Ia menguasai para pemimpin dan ia merasa sebagai orang yang paling hebat di dunia. Lambat laun muncullah kesombongan. Kesombongan dapat dilihat dari ekspresinya ketika ia bicara. Seperti ayat Amsal 18 ayat 23 yang menggambarkan dengan begitu jelas perbandingan ekspresi keduanya. Kesombongan yang terucap, yang keluar dari mulut kita, inilah yang berbahaya sekali. Ucapan-ucapan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kita menyombongkan diri, merupakan hal yang berbahaya yang harus kita waspadai untuk tidak dilakukan. Uang yang ada pada kita memang membuat banyak perubahan. Perubahan dapat terjadi pada pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, rumah yang kita huni, semuanya dapat saja tiba-tiba berubah.
Tanpa disadari, hal itu dapat memunculkan kecongkakan dalam hati kita. Tanpa sadar, kita bisa menjadi membentak-bentak orang. Hal ini menjadikan kita berbuat jahat di mata Tuhan. Alkitab mengatakan dengan benar bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Dan tugas kita adalah mewaspadai hal ini. Mintalah teman-teman yang rohani, yang mengasihi Anda dengan tulus. Bukan hanya mengasihi Anda karena harta benda yang Anda miliki. Saya teringat suatu hari saya berbicara dengan depan para pengusaha. Ketika saya berdoa, Tuhan memberi kepada saya firman hal orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Dan ketika saya menyampaikan, Anda dapat membayangkan situasi yang saya hadapi. Saya tidak mau mencari musuh. Tetapi jika Tuhan memang menyuruh saya, maka saya harus melaksanakannya. Saya pun berdoa dan minta Tuhan memberikan keberanian dan kasih yang tulus seperti jika Tuhan berbicara sendiri kepada mereka. Ketika saya menyampaikan, muncul dua macam reaksi. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Pada suatu hari teman saya datang dan menjumpai saya di sebuah kota. Dia seorang pengusaha yang diberkati. Dia berkata kepada saya, "Bapak berbicara keras tempo hari." Lalu saya menjawab, "Jika saya mempunyai botol berisi racun yang bila isinya diminum pasti akan menyebabkan kematian, apakah saya harus memberinya label bukan vitamin atau label yang berbunyi terus terang racun?" Bapak, itu saya minta memilih yang mana yang terbaik, yang paling aman baginya. Ia memilih kedua, yaitu ditulis apa adanya. Waktu saya berkata, ada banyak orang tidak mengasihi hidup orang kaya, tetapi mereka hanya mengasihi uangnya. Baca sebentar di Pengkhotbah 10 ayat 19 dan 20. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Ini adalah sindiran bahwa begitu banyak orang akan menyampaikan apapun untuk menjilat orang kaya. Benar, dalam kenyataannya memang ada orang yang suka memberikan laporan semacam itu untuk menyenangkan si kaya, menyenangkan si penguasa supaya mendapat kemurahan si kaya atau si penguasa. Jika perlu ia akan menjual kepercayaannya yang diperolehnya. Karena itulah Alkitab menyatakan untuk jangan mengutukin orang kaya di kamarmu. Bayangkan, bila banyak orang yang melaporkan kepada orang kaya hanya untuk menyenangkannya, padahal informasi yang disampaikan itu belum tentu saja benar, si kaya tentu akan termakan informasi itu dan bisa jadi memikirkan hal-hal yang jahat. Ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Buka sebentar di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 dan 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Di Matius 16 ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Bila dibandingkan dengan kekayaan, maka jiwa kita jauh lebih berharga. Tidak dapat dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi penting sekali kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, bukan mencintai kekayaan. Atau kita tidak memiliki kemurnian hati ketika kita ini bersahabat, terutama para hamba Tuhan, ketemu pengusaha kaya, ketemu orang-orang kaya, meski menjaga hati. Jangan menjadi penjilat, jangan memanfaatkan mereka untuk menarik uang persembahan. Apalagi yang gembala-gembala yang membuat orang-orang kaya hanya karena uangnya dikasih jabatan, ini juga jahat di mata Tuhan. Jangan mengangkat orang-orang kaya yang tidak kompeten, diberi gelar, diberi jabatan, tapi tidak memiliki fungsi yang jelas, tidak memiliki dasar yang jelas. Sebenarnya karena tujuannya adalah motivasinya uang, untuk supaya mereka memberikan persembahan lebih banyak, makanya dikasih jabatan. Ini juga jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan.
Kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, ujungnya kita sebagai hamba Tuhan yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagi orang-orang yang jemaat biasa, Bapak Ibu sekalian, dan saudara-saudara yang terkasih, ini jangan bersahabat dengan orang karena ada uangnya, karena ada maunya, ada motivasinya. Itu belajar tulus, hidup tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita ini didapati hidup tulus, kita akan menjadi orang yang dikasihi dan dilimpahi berkat kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Amin. God bless you.